Kepada tim silet, secara eksklusif Cikita pun mengungkapkan kekecewaannya. Babak baru prahara rumah tangga pasangan Cikita Medi dan Indra Aditya yang kian memanas. Setelah melewati berbagai upaya mediasi yang didampingi pihak keluarga hingga sidang perdana minggu lalu yang justru Indra tak hadir, akhirnya menemui jalan buntu alias deadlock. Cikita yang merupakan mantan penyanyi cilik itu pun tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia mengaku harus menghadapi seseorang yang menurutnya penuh kebohongan massal hingga membuat persoalan makin rumit dan belum menemukan titik terang. Kepada tim silet, secara eksklusif Cikita pun mengungkapkan kekecewaannya. Persidangan kemarin yang mau saya luruskan di sini, aku juga mau menyampaikan juga kepada bapak-bapak yang ada di sampingnya Pak Su, harusnya juga lebih mengingatkan bahwa hari ini tuh sidang mediasi. Jadi makanya kok pada praktiknya ya pemirsa kok malah terjadi mediasi tidak dihadiri, padahal jauh-jauh hari sudah bilang. Karena aku harus menghadapi orang yang bohongnya massal gitu loh. Aku harus menghadapi orang yang bohongnya massal. Talak memang belum ada ya. Jadi memang itu kemarin prosesnya masih mau mediasi kan ya. Gitu ya. Karena kemarin saya alasan nggak datang, saya ngurus pekerjaan. Gitu ya, nggak bisa ditinggal karena bertepatan waktunya saya harus meeting. Nah, saya juga harus ngejar rezeki dulu karena apa? Untuk memberikan buat kebutuhan anak. Ketidakhadiran Indra itu supaya proses perceraian yang diharapkan, yang dicita-citakan oleh istrinya itu menjadi lebih cepat lebih baik. Selain itu, Cikita dengan tegas membantah tudingan melakukan KDRT terhadap suaminya 4 tahun lalu. Ia pun balik bertanya kepada Indra, jika memang benar terjadi KDRT, kenapa Indra tidak lakukan visum sejak saat itu? Bahkan Cikita menantang untuk dilakukan reka adegan jika memang ada kekerasan seperti yang dituduhkan. Tak hanya membahas isu KDRT, Cikita juga membeberkan kondisi rumah tangganya yang disebut penuh tekanan. Ia mengaku Indra secara terang-terangan menyatakan sudah tidak mau lagi menafkahinya. Bahkan tagihan listrik dan air pun tidak dibayarkan. Yang lebih menyakitkan, Cikita mengungkap bahwa dirinya sempat disuruh mencari nafkah sendiri jika merasa tak cukup. Dan puncaknya, Cikita merasa tidak dihargai sebagai istri dan akhirnya meminta Indra mengembalikan dirinya kepada orang tuanya. Lalu benarkah Cikita juga mengungkap adanya dugaan pengancaman? Aku dan Indra itu udah sepakat berpisah gitu, udah sepakat. Indranya sudah tidak sanggup membiayai lagi, jadi nanti tinggal dibelah ke pengadilan. Kalau nggak sanggup, lebih baik Pak IAR itu jabat tangan papi, mengembalikan putrinya, maksudnya gini, mengembalikan aku kepada ayahku, kan enak. Kalau memang saya melakukan KDRT selama 4 tahun lamanya, kenapa Anda tidak visum dari dulu? Nih aku jelasin lagi, ada pengancaman. Di situ kalimatnya suami bilang masih mending barang yang hilang, kalau udah nyawa. Saya hanya mengatakan suatu kebenaran. Jadi saat udah mulai berlangsung saat 4 tahun terakhir sih ya. Intimidasi, penghinaan, cacian, sampai akhirnya kekerasan. Itu 4 tahun terakhir. Dengan mata berkaca-kaca, Cikita Medi akhirnya mencurahkan isi hatinya yang terdalam. Dalam pengakuan penuh emosional, Cikita mengaku menyesal telah menikah dengan Indra Aditya karena merasa dikhianati, diselingkuhi hingga penghasilannya dimanipulasi. Cikita pun ingin meminta maaf kepada sang ibunda yang selama ini mensupport keuangan Cikita karena merasa telah salah memilih pasangan hidup.
Tak sanggup lagi bertahan, Cikita hanya berharap Indra bisa melepaskannya secara baik-baik dan mengembalikannya kepada sang ayah seperti layaknya seorang pria yang masih punya hati nurani. Kedua, saya dihianati, berarti ini diselingkuhi. Ketiga, uang saya dimanipulasi. Income saya dimanipulasi. Dia suka transfer ke rekening dia transfer lagi ke rekening saya, begitu terus seolah dia ada nafkah. Tentu dia akan bilang, saya punya bukti. Kamu cuma tukang kurir berbayar, sayang. Duitnya pusatnya kebanyakan dari aku. Kalaupun dia ada kontribusinya. Saya hargai itu. Tapi jangan manipulasi data mentang-mentang kamu orang bank. Sekolah Javier memang dia bayar tapi dicicil 7 kali. Bagaimana itu ceritanya? Dan satu hal lagi, kembalikan mas kawin saya yang kamu jual, yang kamu gadai. Saya tidak ada emas berlian, ini semua kamu jual tanpa sepengetahuan saya. Ini semua kamu jual tanpa sepengetahuan saya. Jadi selama ini yang support dana itu adalah ibuku. Dan justru aku mau minta maaf sama beliau kalau beliau nonton. Maaf jika salah pilih laki nih. Gitu. Aku salah pilih. Padahal aku sayang sekali loh sama Indra. Ujung kaki sama ujung kepala tuh aku perhatiin. Kamu tahu kan perjuangan kita menikah itu seperti apa? Kalau emang mau cerai, cerai baik-baik. Kamu masih bisa lihat Javier dan aku. Kalau ngomongin sakit mah aduh, sakit banget. Gitu loh, udah saya bisa bertaruh ya, nggak ada lelaki yang sekuat saya, bisa bertahan menghadapi berbagai macam intimidasi, hujatan selama 4 tahun, cacian, makian, rendahkan, sampai akhirnya kekerasan berkali-kali.